Saya menyiapkan mixingan sound itu dalam satu device yang begitu dicolok itu sound udah jadi. Ampli ini fungsinya buat apa? Sebagai monitor aja di panggung. Jadi ketika saya menemukan, makanya kalau IO nanyain, Kang Pupun, aduh maaf banget kita amplinya cuman ada merek lemper misalkan, nggak apa-apa, merek ketupat juga nggak apa-apa gitu. Karena saya di panggung ya cuman pakai hanya untuk monitor saja. Yang penting adalah sound ke depan saya sudah siap, sudah ready, dan itu udah jadi, nggak perlu todongan. Wah, ini berapa senti, kemiringannya sekian, ini harus kena ininya begitu. Tapi ya balik lagi memang ke kebutuhan musiknya. Untuk misalkan teman-teman yang main lebih ke karakter tweet gitu atau twang gitu kan, itu tetap harus pakai combo, kemudian ditodong misalkan gitu. Nggak masalah sebetulnya. Cuman kalau saya memang lebih nyaman seperti ini gitu, lebih nyaman seperti ini, jadi lebih apa ya, lebih simple aja gitu, lebih efektif, lebih efisien. Yang penting sound ke depan bagus. Jadi kalaupun misalkan yang terjadi seperti pengalaman yang sudah, Kang Pupun maaf sekali amplinya jebol, nggak bisa dipakai. Ya udah nggak apa-apa, monitor depan nyala. Ya udah saya lewat itu aja. Saya lakukan hal seperti itu. Itu. Kemudian kasus yang berikutnya, saya pernah lagi waktu gitaran sore, ada seorang gitaris, efeknya sama, gitu kan, efeknya sama, tapi kok soundnya beda. Dia passing. Dia nanya ke saya, kok bisa kayak begitu? Saya nanya, abang mainnya apa? Todong. Oh gua todong dong, gua kan aliran analog. Saya bilang, kalau memang mau todong, cek dulu di efeknya, ampli simulatornya nyala atau mati. Karena ampli simulator itu adalah mensimulasi sound untuk seakan-akan disimulasi menggunakan speaker 2x10, 2x12, 4x12 kan ada di situ tipe-tipenya. Ternyata dia nggak dimatiin. Jadi bayangkan, saya bilang bayangin, sound udah ditodong, masukin ampli, ditodong lagi. Ya begitu hasilnya, langsung begini dia. Nah itu teman-teman juga harus tahu gitu. Ya kalau misalkan pakai misalkan cuma satu, pakai metal sound doang, tapi pengen main direct misalkan, ya udah teman-teman harus punya cari device yang ada ampli simulator gitu, supaya bunyinya nggak cet gitu. Ini juga boleh saya demokan ya, perbedaan sound kalau misalkan kita pakai ampli simulator atau enggak ya. Ini kalau misalkan nggak pakai simulasi todongnya seperti ini bunyinya. Bunyinya ceret seperti warna aslinya. Full range. Malah aku jadi ribet. Kebanyakan yang di sini itu mainnya enggak. Oh itu langsung. Kebanyakan gimana? Langsung. Iya. Yang saya tahu loh ya, yeah, dari beberapa mungkin ada yang event itu mereka jarang pakai direct. Terus jarang juga yang pakai todong. Mungkin nggak ada juga. Jadi hasilnya mungkin kalau nggak direct, nggak todong, terus soundnya dari mana? Hasilnya seperti ya tadi itu, tanpa simulatornya, cempreng gitu. Ya. Rata-rata. Mungkin
kalau mungkin jadi kalau untuk mengeluarkan sound itu yang saya tahu cuma ada 2 teknik, ada todong, ada direct. Kalau untuk band-band yang misalkan punya krunya banyak, amplinya bagus, sudah terlatih dan sebagainya, biasanya todong dan direct dia pakai. Gitu biasanya. Kalau misalkan tidak menggunakan direct, tidak menggunakan todong, nggak mungkin. Iya. Itu kalau untuk drive-nya dari efek ya. Terus kalau untuk drive-nya dari ampli itu yang kayak gimana? Kalau dari ampli ini jadi klinik gitar nih. Biar tahu aja yang lain. Enggak, ini cabut, udah mute belum? Nah, mute dulu. Nah ini kan dari ampli langsung ya. Kalau teman-teman misalkan mau ngambil distorsi dari ampli, itu caranya sama juga antara direct atau todong. Gitu. Entah ditodong dari amplinya atau direct dari belakang. Tapi yang saya tahu kalau ada misalkan kita mau ngambil direct dari belakang, terus tanpa di blend dengan ditodong dari depan, itu hasilnya pasti ceret. Nah biasanya untuk mengakalinya, misalkan teman-teman misalkan mau ngambil direct karakternya doang tanpa todong, tetap harus pakai ampli simulator device di depannya. Yang saya dengar sound yang ini sudah keren, tapi yang terjadi biasanya begitu ditodong ke depan nggak sama seperti yang kita dengar di sini. Ya nggak? Daripada saya merisikokan sendiri sound saya tidak seperti yang saya inginkan, mending saya siapin satu device yang begitu dicolok langsung jadi. Gitu. Gimana? Puas?